Oke, selamat siang Master. Sebelum mulai wawancara, mungkin kita semua kenalin dulu, perkenalan. Kalau dari Master ada format tertentu nggak? Mau ada format nggak? Oh ya, bebas ya, serah kalian yang buat aja. Oh ya udah, kalau buat Master yang udah pasti nama lengkap, nama panggilan, NIM, jabatan, yang fun apa? Oh ya, angkatan, sama boleh hal random yang dilakuin hari ini. Astagfirullah, oke. Boleh. Oke, perkenalkan nama gue Keiza Emar Syawal dengan NIM 136222023 angkatan 22 ya. Apollo, terus panggilannya Keiza, jabatannya itu sebagai ketua divisi karya kompetisi PPKMPN ya. Terus apa lagi tadi? Hal random ya? Hal random tadi tuh gue ngerekam polisi militer. Terus gue teriak-teriak, "Anjir, pajak gue," gitu. Random, aman banget. Hah? Kewajiban warga negara. Ya kan kesel ya, sudah orang lagi macet di Pasteur kan. Gue kan dari Padalarang, terus ada PM tuh, mana PM-nya ngusir gini ke mobil gue kan, anjir kayak kesel banget ya. Woi, pajak gue anjir tak gue. Ya, gitu. Gue kesel aja kadang. Jadi ya sering gue gituin lah PM tuh. Ya untung nggak gue buka kacanya, ntar gue nggak nyampe ke kampus ya, ntar keburu ketangkep nih. 1312, oke. Dari Maria. Aku. Formatnya sama. Atau mau ada tambahan Master? Udah lah itu aja. Udah gue sih lucu. Oke, perkenalkan. Namaku Mariana Beatrice Bangun, biasa dipanggil Maria. Aku Athena. Aku Athena 025. Apa lagi? Apa? Udah kan? Hal random. Apa ya? Bangun kesiangan? Gak tahu. Oke, Gak tahu jujur. Enggak tidur jam 2 deh. Tidur jam 2. Begadang terus begadang dah. Begadang. Perkenalkan, aku Revarian Rasyani Febrinta, biasanya dipanggil Tasya, Athena 22. Terus hal random ya? Apa ya? David. Hal random hari ini adalah wawancara Oto. Oke. Wawancara Oto. Tidak direncanakan. Tiba-tiba wawancara. Iya. Oke, halo Kak, salam kenal. Aku Hilary Gwen Hartono, bisa dipanggil Hil. NIM-nya 061. Terus dari Athena. Hal random hari ini aku kebangun jam 5, mandi, keramas, udah pakai diri, tidur lagi. Biar jam 8.30 udah langsung berangkat. Smart. Gitu. Oke, salam kenal Kak. Oke, nyala kok. Trauma ya. Halo Kak, kenalin aku Fitria Nur Rahim yang ngechat Kakak. Panggilannya Fitria. Aku Athena 026. Habis itu udah kan ya. Hal random aku hari ini tadi pas kelas bahasa Indonesia aku main adu nasib sama SNBT. Gitu. Adu nasib. Jadi kayak ya yang paling gitu lah. Kayak lu enak gini. Oke, halo Kak, perkenalkan aku Marwa Kania Sheila, biasa dipanggil Marwa, NIM 13624 Athena 013. Terus hal random hari ini bikin pantun buat remind Master Jawa. Kalau hari ini wawan. Oh iya, yang mau diwawan ya, iya. Iya lagi. Oke. Oke, halo Kak, aku Ayesa Fayaza Ahmad, bisa dipanggil Ayesa, Athena 038. Hal random yang kulakukan hari ini ngejemur jam 6 pagi. Oke, ngejemur. Ngejemur jam 6 pagi. Lumayan. Oke, apa lagi? Kita nanya. Boleh. Aku mau nanya apa ya? Pengalaman apa selama TPB dan di KMPN yang bisa membawa kakak ke jabatan yang sekarang, terus sama apa aja sih benefit yang didapat selama menjabat di sebagai kadif ya, terus sama apa ya? Mungkin apakah ada kriteria tersendiri untuk
menjabat sebagai kadif di divisi kakak gitu. Good question, karena gue TPB Hatam panitia Panpus. Jadi gue waktu awal-awal masuk tuh Ekskam gue. Terus habis Ekskam gue daftar UKM. UKM itu adalah Cerberus. Dulu gue jadi media karena gue dulu masih sering-sering ngedit video kan. Terus sekarang udah hilang passion lah. Terus dari situ habis dari Ekskam ya, dari Ekskam tuh gue AMI logistik. Gue nyoba logistik, habis logistik nggak logistik sih, lebih ke akomodasinya aja sih, kayak nganterin catering, something like that. Terus habis dari AMI itu apa ya? Oh, ada income dulu, income apa ya? Wisuda Panpus. Terus habis income mentor SKM. Habis Saita gue. Ada yang mentor nggak sini? Nice. Bata berapa? Bata 11. Oh, jauh ya belakangnya. Gue kemarin Bata 3. Keluarga berapa ya? 84 gitu. Terus ya apa namanya? Ya gitulah di situ. Pokoknya yang baru ngebuka tuh sebenarnya ini sih, mentor sih sebenarnya. Itu tuh kayak teman-teman mentor dulu tuh kayak benar-benar sampai sekarang masih reach out tuh. Ada circle-nya lagi, maksudnya kayak sampai sekarang masih ngobrol gitu. Kalau income excome tuh lebih ke dulu sih gue terkenanya relasi ya, tapi gue bingung kenapa gue terkena relasi gitu, padahal gue staff doang anjir. Tapi orang-orang pada nanya gitu kayak gimana waktu jadi staff relasi gitu, kayak ya gitu aja sih kan. Excome kan nge-reach out aja ya, media partner. Sekarang namanya media partner, beda lagi ya, bukan Excome. Terus income tuh gue reach out HMJ, udah aja. Terus gue nggak pernah ikut-ikutan lagi ya, jadi karena bagi gue ya itu mah buat ngisi-ngisi waktu aja. Sebenarnya orang-orang kan bilang kayak ngapain sih gitu ikut-ikut gitu ya, padahal mah ikutin aja lah. Sudah kan timeline kalian baru masuk kan euforianya gitu ada ya. Jadi jangan termakan orang-orang ya lu mah FOMO, enggak, jangan. Udah itu kan euforia kalian gitu. Terus pas mentor nih yang seru sih, karena mentor nih di Nangor kan. Anjir, gue udah ngapalin satu gane, tahu-tahu itunya di Nangor anjir. Terus kayak bolak-balik gitu. Gue sampai waktu OSKM tuh gue sampai nyewa seminggu sama teman-teman tuh, nyewa kamar lah di apa namanya tuh Eastern. Gue nyewa seminggu situ, tapi udah di situ kayak aduh, kayak gue capek gitu, kayak gue nggak mau panpus lagi anjir. Situ udah aja, di situ masuklah KMPN nih, masuk KMPN. Terus di situ gue nggak kepikiran apa-apa ya. Gue tuh dulu tuh relasi itu masuk ke income anjir. Di KMPN gitu ya. Income, gue magangnya income. Keliling-keliling ini aja, HMJ, cuman apa? Let down gue. Itu kan kalau janjian sama HMJ tuh kadang biasanya malam gitu kan. Nah, gue nggak suka pulang malam. Gue menerapkan work-life balance. Soalnya yang ngubah hidup gue tuh adalah itu jangan terlalu banyak di luar aja sebenarnya. Ya terus udah gitu kayak gak cocok lah income lah. Akhirnya gue pas udah masuk ke ini jadi staff gitu ya, gue DPA dulu gitu, ke senatoran dulu gue. Ya, gue semua dicoba semua. Bener-bener semua dicoba anjir. Ke senatoran jujur gabut karena waktu itu senatornya juga sibuk kan. Terus bawahannya si Nopal, teman gue yang sekarang jadi sekjennya sini Moko tuh juga gak banyak ngasih kerjaan gitu. Paling nonton apa namanya yang sama HMJ lain tuh apa lupa namanya. Ya itulah pokoknya lah ya. Kayak sidang-sidang gitulah, whatever. Gue gak suka. Jadi dari situ gak cocok juga tuh. Terus gue ditawarin wakil menteri KMITB gue dulu. Gue sempat waktu itu ya, advokasi. Nah ini juga lucu nih. Orang-orang kan tahu ya, saya kan kalau kita advokasi berarti kan kita melawan kampus ya. Nah gue tuh nggak tahu istilah advokasi aja dulu tuh, kayak oh wakil menteri ya udah boleh deh gitu. I thought it was cool man, kayak ya keren aja kedengerannya kan. Anjir, tahu-taunya isinya cuman berantem sama kampus anjir. Gue di situ kayak ini kan, maksudnya kan gue lagi lomba juga gitu. Ini ada satu kisah ya, di sini aja ya. Aman. Gua kan tahun kemarin lomba nih. Lomba sama lomba PLN, bikin go-kart gitu. Terus
ditaruhnya tuh di lab sana, Lab Torbak itu kan Pak Arif Haryanto. Waktu itu kan dulu sempet tuh ada rame kalau Pak Arif Haryanto tuh kayak ngomong yang kurang baik lah, kurang enak lah gitu ya di tim gitu ya. Dan gua tuh harus mengadvokasikan itu. Sedangkan mobil gua go-kart gua di sana gitu kayak anjir, gua kalau misalnya ketahuan ini siapa wakil menterinya gitu, saya ngomong yang pencetus demo. Itu kan salah satunya gua. Gua tuh nggak setuju demo itu dulu waktu itu tuh. Itu KM ininya, K3M-nya gue kurang suka jujur, cuman dia tetap maksa. Kita udah diskusi ya sama, pokoknya diskusi sama petinggi-petinggi TB, katanya udah berarti aman ya, clear ya, nggak ada demo ya, nggak ada perdebatan lagi ya. Terus kita kan iya gitu kan, gue pulang ke rumah kan, nyampe rumah kita jadi demo ya, anjing deh gue. Terus gue selama ini ngapain gitu, rapat lama itu kan nunggu ya, gue beres jam 11, rapat jam 4 gitu, gue nunggu 5 jam di kampus ya. Ternyata ujung-ujungnya demo gitu. Di situ gue kapok punya dengan udah sebel lah sama pusat, makin sebel lagi so. Tapi udah intinya itu ya, itu di sini aja ya, dan di voice note-nya nih ya. Aman. Disebar Twitter, awas aja lu. Enggak. Udah lupa kita bicarain. Tenang. Ya oke. Nah, intinya gitu lah. Jadi gue ngerti lah sifat-sifat, oh pusat seperti ini, di sini oh seperti itu. Nah paling enak tuh sebenarnya apa gitu. Gue masih nyari kan, akhirnya gue DPA cuy waktu kemarin tuh. Gue anggota DPA dulu waktu itu. Ya nggak tuh? Iya. Dari dulu gue bingung kan kenapa gue DPA. Ya, karena lomba yang kemarin itu bikin gue gerak gitu. Oh kayaknya lomba ini udah soft spot gue lah di hati lah. Jadi kayak udahlah sini aja, lomba aja lah anjir gitu ya. Gak usah ikut-ikut apa-apa gitu ya. Nyatanya si Kabit Dirgantara nih, si Pastor itu ngomong ini Karkom nggak ada Kadif nih, mau nggak gitu kan, gue DPA Tor. Yaudah ntar tolong lobbyin lah akhirnya ke Jawa kan, lobbyin ke Genio, akhirnya udah pindah gue Karkom. Agak jadi kalau misalkan ditanya harus apa di Karkom ya harus capable dulu aja sih sebenarnya. Kadif lu kamu mau jadi Kadif DKK misalkan ya, pengen kajian-kajian gitu ya dulunya harus sempat ikut kajian gitu. Kalau nggak ikut kajian paling ya sering ikut sana sini lah, biar tau lah kalau mimpin itu seperti apa gitu, bagusnya gitu. Soalnya emang gimana ya, kalau kita punya capable terus nggak dipakai itu sayang gitu. Takutnya ada orang yang ngisi role-nya nggak capable terus jadi kurang gitu ya. Contohnya kayak nggak boleh maksudnya. Ya yang kita lihat aja ya di Indonesia gitu ya, kan menteri kan banyak yang beda backgroundnya gitu ya. Gitu itu ya, dikhawatirkan itu sebenarnya. Meskipun Pak Purbe bagus sih menurut gua, lumayan bagus. Nah cuman ya ya setidaknya kalau misalkan itu ya pikirin dari jauh-jauh hari gitu, kayak oh kepikiran jadi ini ya kejar di sana terus gitu. Meskipun gue dulunya nggak ada ikut-ikut lomba pas TPB gitu ya, tapi setidaknya aku pernah ikut Cerberus gitu. Cerberus kan itu unit lomba, tau lah gitu. Terus income excome-nya apa ya, cara komunikasi ke orangnya. Terus mentor SKM, gue kan jadi ya mentor lah gitu ya. Itu kan cara manage people. Terus gue juga ketua Omada dulu, sekarang namanya apa? Dulu namanya, sekarang namanya apa? Bukan si Omada. Kalau gua tuh Bata Omada, Temple Omada. Clan ya? Oh ya itu. Nah itu ya manage people sih yang penting masih skillnya yang harus ada tuh, manage people. Setidaknya pernah ya antara wakil atau ketua lah di tempat lain, tapi cuman kalau misalkan mau geber juga nggak masalah. Marcel juga dulu di tempat lain kan apa ya, lupa gue. Dulu dia sempat jadi ketua ketua relasi pas gue Wispril kan, waktu gue jadi Kawis. Dia jadi ketua ini ya, sekarang bagus-bagus aja karena emang udah pernah sempat ketua gitu ya, jadi kepake lah gitu. Intinya mah people management aja sih yang penting sih kalau mau jadi ketua mah gitu. Dan jangan lupa jadi staff dulu, jangan langsung lompat. Kalau langsung lompat bego sumpah. Wakil menteri juga itu kan ditarik ya, sudah ya. Gue nggak jadi staff tuh, jadi gue nggak tahu lingkungannya gitu. Apalagi advokasi, gue sampai ngecek dulu Google apa advokasi ya gitu. Oh ternyata itu tuh musuhan sama kampus ya, anjir. Gue tuh paling nggak suka musuhan sama kampus tuh, karena gue suka banget ITB. Cinta ITB gue, seneng banget gue, kayaknya betah gue ITB.
Tapi nggak mau lama-lama maksudnya. Nggak. Iya. Lanjut. Tapi paling aku tadi pertanyaan lanjutan kan tadi kakak 15. bilang keahliannya banyak kan, maksudnya kayak beragam gitu. Nah, gimana kakak bisa adaptasi yang tadinya kemampuan aku di sini tapi tiba-tiba ditarik ke sini gitu? Itu cara adaptasinya gimana? Itu mah aku sebenarnya lebih ke nanya ini sih, nanya yang predesesor, yang sebelum-sebelumnya. Nanya ke predesesor apa yang kurang, terus kayak apa aja yang memang harus diimprove gitu ya. Terus kayak ngapain sih sebenarnya gitu. Oh gini aja, oke. Berarti dari situ belajar terus ada salah gitu ya. Ini bener nggak kayak gini? Banyak konsultasi aja sebenarnya. Pokoknya nanya is the way lah. Pokoknya nanya sebanyak-banyaknya. Tapi nanyanya jangan langsung satu waktu. Kalau nanya satu waktu ntar lupa juga gitu. Maksudnya nanya pas sambil berjalan gitu loh. Kayak udahlah fuck it we ball gitu. Cuman apa namanya nggak gitu banget lah, maksudnya kayak tetap kita research dulu sebelumnya ngapain aja kerjanya gitu ya, terus sambil usahakan sekiranya capable gitu ya, yaudah deh boleh gitu ya, boleh, terus seneng nggak kitanya, bawa apa namanya, biasanya kalau pakai hati itu biasanya lebih mantap lah kerjanya gitu. Nah kayak PLN ini jujur gue sumpah gue mah kan bega di Cibiru kan, nggak apa-apa gue pulang pergi juga aja sebenarnya, karena emang 100% gitu, gue ngerasanya pengen bener 100% gitu ya. Intinya banyak ini aja sih, harus sesuai kesukaan dulu pertama, terus yang kedua sambil jalan tuh sambil konsul lah, pelan-pelan gitu belajar gitu. Salah nggak masalah, itu memang tahap canon event lah, biar kita nggak gitu lagi gitu. Gitu sih gue bilangnya sih canon event, karena kalau udah kejadian gitu harusnya nggak boleh diulangi lagi kan, saya gitu ya. Gitu aja sih sebenarnya, banyak konsul. Tadi Mar Masih nyala nggak? Masih nyala. Oke, mau nanya nih Kak, kan kata kakak dari awal tuh udah ngikutin banyak banget kepanitiaan kan, udah dari situ terus tiba-tiba di Wakil Menteri. Nah kira-kira menurut kakak kegiatan yang udah diikutin selama ini yang paling seru dan paling nggak seru itu apa? Bisa dari KMPN dan ITB secara keseluruhan. Yang paling satu jelas nomor 1 mentor lah. Gila tuh mentor mah terbaik cuy, sumpah terbaik lah pokoknya mentor lah. Gua kalau ngulangnya cuman pengen mentornya aja, nggak mau yang lain-lain. Terus yang kedua yang paling nggak suka Wakil Menteri sih. Itu kayak jauh banget aja dari role gue yang sebenarnya. Gue udah harusnya teknikal gitu ya 2 tahun terakhir kan. Tahun kemarin kan gue itunya. Yang harusnya beres kawis itu adalah kawis juga boleh jadi yang paling seneng sih. Karena menurut gue itu seru-seru. Ya itu yang paling gak suka tuh si Wakil Menteri itu aja lah. Benar-benar tuh di luar role, di luar kesukaan, di luar role, terus di luar idealisme ya. Karena mungkin gue dong yang seneng ITB, yang lain-lain orang-orang yang seangkatan gue kayaknya pada nggak suka ITB. Ngerti nggak maksudnya? Kayak orang-orang kayak apa sih ini fasilitasnya ITB ya kurang gitu. Gue sih ya udah aja lah, orang good looking juga kampusnya. udah 18. Anjing, udah jago. Udah sih itu aja paling mas. Udah itu aja. Closing statement. Tips buat Athena. Tips buat Athena ya jangan FOMO-an lah. Jangan FOMO-an terus. Jangan FOMO-an terus, kalian kalau udah milih sesuatu jangan mundur lah. Udah aja gas terus aja. Kalau misalnya kayak nggak sengaja, nggak sengaja milih jadi apa gitu. Ya udah jalanin dulu aja. Gitu. Sampai kelar lah setidaknya gitu. Jadi buat belajar lah gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas. Terima kasih.